Hi, welcome back. Tadinya gue mau bikin video ini dalam bahasa Inggris seperti biasa. Jangan takut, ada subtitle bahasa Inggris di bawah. Di video kali ini gue mau ngomong pakai bahasa Indonesia. Gue hari ini mau ngobrol sih, seperti judulnya. Gue akan update tentang kehidupan gue. Ada banyak sebenarnya yang mau gue obrolin di sini. Curhat juga sama kalian. Gue juga pengen kalian tahu tentang kehidupan gue karena konten ini menemani gue dari awal banget. Gue tinggal di Swedia dan beberapa dari kalian stay tune, komen, follow gue juga di Instagram, nge-DM gue. Gue seneng banget sih kalau video gue tuh ditonton, bisa berguna, bisa menghibur, apalagi khususnya informasi tentang beasiswa dan kuliah di luar negeri bisa bermanfaat buat kalian yang nonton. Nah, gue mau update mungkin pertama, gue udah balik lagi ke Indonesia sampai waktu yang nggak ditentukan, karena kita masih mengusahakan visa gue sebagai istri bisa ke sana, dan Sebastian juga melanjutkan studi dan karirnya di sana. Artinya gue sama Sebastian kembali di long distance marriage. Gue beberapa kali bikin konten tentang long distance. Beberapa dari kalian juga sempat nge-message gue karena kalian juga long distance. Kira-kira kalian tertarik gak sih kalau gue bikin video-video tentang long distance lagi? Karena ya menyebalkan, it sucks, tapi gue sama Sebastian harus menghadapi long distance lagi. Ya, kita memutuskan untuk long distance karena alasan-alasan visa, alasan pekerjaan, dan memang kayaknya masih belum jalannya untuk dekat dalam waktu cepat ini. Pun COVID ya, jadi itu juga nutup border, visa semakin ribet dan lain sebagainya. Gue pengen cerita sih sebenarnya tentang karir. Mungkin kalian juga yang nonton video-video lama gue ngeh kalau misalnya di Swedia itu gue nggak kerja karena gue nggak punya izin kerja di sana, karena gue di sana hanya punya izin tinggal sementara. Jadi selama setahun itu gue nggak kerja kantoran. Dan semenjak bulan Agustus 2020, gue mencoba bekerja sebagai freelancer. Sebelumnya di Indonesia, sebelum gue ke Swedia, gue itu kerja full time di bidang humas atau public relations di beberapa perusahaan. Jadi tahun kemarin tuh emang cukup membahagiakan karena gue bisa di Sweden lama, tapi juga sulit dari segi karir buat gue pribadi. Ya akhirnya gue freelancing dari Agustus 2020. Gue memulai Aska Talks. Aska Talks itu platform untuk beasiswa, dan mungkin ini khusus untuk orang Indonesia ya, karena mostly gue menggunakan bahasa Indonesia. Bisa juga dicek Instagramnya, akan gue taruh di bawah atau di atas sini. Di situ gue provide coaching, mentoring untuk teman-teman yang mau kuliah di Inggris atau daftar beasiswa Chevening. Terus juga gue freelance ngajar bahasa Inggris, dari mulai IELTS, dari mulai grammar, speaking, writing, dan macem-macem. Jadi gue bener-bener putar otak tuh di tahun lalu ya, karena gue ngerasa gue nggak bisa nih diem aja gitu kan. Udah gue stuck di Sweden dengan tanpa visa kerja, terus juga gue nggak bisa ngabisin tabungan gue doang. Freelancing tuh nggak ada guidelines-nya. Lo kayak bener-bener harus bikin cara lo sendiri
untuk bisa survive freelancing, dan itu yang gue lakukan. Dan salah satu update yang juga gue mau kasih tahu terkait karir adalah di bulan April ini gue finally akan gabung dengan salah satu perusahaan di Jakarta, dan gue akan kembali bekerja full time 9 to 5. Tapi mungkin beberapa dari kalian juga wondering gue udah semakin jarang update video ya. Dulu di Sweden tuh gue sering update video karena waktu senggang gue lebih banyak, terus juga gue internet di sana lebih cepat juga, jadi lebih memudahkan. Tapi memang dari akhir tahun lalu Desember sampai Maret ini I've been struggling. Pertama, keluarga gue sempat positif sebelum gue pulang ke Indonesia. Jadi secara emotionally gue cukup occupied. Selain itu susah loh untuk balik lagi ke long distance. Dari mulai gue sama si Sebastian tuh tiap hari bareng setahun, terus kemudian gue harus pulang lagi. Secara emosional tuh itu susah banget ngeprosesnya. Dan harus kembali ke Indonesia tanpa pekerjaan tetap, sesuatu yang gue gak pernah alami. Maksudnya setelah gue lulus kuliah tuh gue selalu kerja, selain gue S2 ya. Jadi gue harus adaptasi lagi gitu. Walaupun dengan banyaknya freelance, tapi cukup sulit ya secara emosional. Gue mengalahkan ego gue dan segala macam. Tapi banyak proses yang memang gue lalui dari mulai akhir tahun lalu sampai sekarang, yang membuat gue merasa gue orang yang lebih positif, energi yang positif. Jadi maaf kalau thumbnail videonya clickbait. Yang gue maksud, gue itu secara energi lebih positif karena gue lebih sering melakukan meditasi, lebih sering juga berkontemplasi, menghadapi anxiety gue. Karena mungkin kalian bisa bayangin, gak hanya gue tidak mempunyai pekerjaan tetap, melakukan kegiatan freelancing yang gue syukuri, tapi sesuatu yang sangat baru, dan juga gue harus jauh dari partner hidup gue, yaitu Sebastian. Jadi ada banyak hal yang memang sangat sulit ya. Life is looking up, I think. Gue akan memulai pekerjaan yang baru di sini. Jadi walaupun gue long distance, I have something to do. I'm very excited about that. Terus juga, gue juga aktif sharing-sharing pengalaman kali ya di event-event. Banyak dari kalian yang mungkin tahu gue dari YouTube ini, terus kemudian ngundang gue di beberapa acara untuk sharing tentang gender studies dari S2 gue, atau sharing tentang pengalaman kuliah di luar negeri. Dan gue seneng banget sih bisa berjejaring sama lebih banyak orang, bisa kenalan sama kalian. Semua komen yang kalian tulis, semua DM yang kalian kirim ke Instagram gue, itu sangat-sangat berarti sih, jujur banget, dari gue pribadi. Karena ya kita semua kan mempunyai masalahnya masing-masing ya. Dan gue sangat seneng karena gue ngerasa energi positif yang gue coba untuk keluarkan tuh kayak nggak bertepuk sebelah tangan gitu. Jadi update gue intinya bahwa gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih positif. Ya gue sangat bersyukur lagi dan lagi, karena walaupun gue nggak kerja formal hampir lebih dari setahun, tapi ada beberapa kesempatan yang terbuka untuk gue. Ada perusahaan dan organisasi yang masih percaya mau ngeproses gue menjadi calon anggota perusahaan mereka. Gue sangat bersyukur akan itu. Terus juga gue banyak dapat feedback positif dari kalian yang nonton YouTube gue, baik itu tentang relationship, tentang kuliah di luar negeri, ataupun tentang bahasa Inggris. Gue seneng banget sih intinya bisa membuka
jalur itu lewat YouTube. Dan untuk kalian yang nggak bisa bahasa Indonesia, semoga masih nontonin sampai sekarang. Gue akan lebih sering juga bikin video bahasa Indonesia dengan English subtitle, karena gue tahu gue punya banyak audiens orang Indonesia yang mungkin akan lebih menikmati video ini. Dan karena gue orang Indonesia, mungkin lewat gue lah gue bisa memperkenalkan bahasa Indonesia ke kalian yang gak bisa bahasa Indonesia. Jadi itu aja dari gue. Makasih udah dengerin selama ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel gue, karena kalau makin banyak yang subscribe, gue juga makin semangat buat bikin dan upload video buat kalian. Tulis di komen video apa yang mau kalian tonton, atau komentar tentang update hidup gue. That's it. Thank you for listening. I will see you on my next videos. Bye!